Kita juga melihat bahwa pembangunan di tanah Papua ini tidak bisa dijadikan bahwa Papua hanya dalam bentuk trigger atau semboyan. Papua adalah tanah yang kaya, tanah yang tadi dilempar kayu langsung tumbuh macam-macam itu. Tetapi harus juga dilihat bahwa sumber kebudayaan di Papua itu sangat luar biasa. Bakat yang dimiliki oleh anak-anak Papua juga luar biasa. Jadi kita tidak bisa melihat Papua hanya dari sisi ekonomi, dari sisi praktis, tetapi kita harus melihat juga Papua dari sisi kecerdasan anak-anak Papua yang ada di Papua. Saya ingin sampaikan bahwa saat ini itu banyak sekali, hampir 2.000-an anak-anak Papua itu bersekolah di luar negeri, dan 5 tahun ke depan, paling lama 10 tahun, itu akan kembali masuk ke tanah air, kembali ke Papua, itu dengan pola pikir dan saya yakin kepribadian yang pasti berbeda jauh dengan kita anak-anak yang tumbuh dan besar di Indonesia. Kalau data sementara muncul, saya kira dari sekian yang sekolah di luar negeri itu memiliki sikap kritis terhadap bangsa ini sangat luar biasa. Mengapa? Karena informasi yang diterima itu adalah sebuah informasi yang turun-temurun dengan kejadian-kejadian yang terjadi di masa-masa orang tua mereka, kemudian sampai dengan saat ini. Di sisi lain, memang kehadiran otonomi khusus saat ini membuat dinamika yang berbeda juga. Padahal sejarah mencatat bahwa kehadiran otonomi khusus ini dihadirkan dengan sebuah proses yang cukup panjang, dengan air mata, dengan darah, dan juga dengan nyawa yang begitu banyak hilang di tanah Papua sehingga bisa hadir otonomi khusus. Nah, di saat semua berbicara tentang bagaimana pembangunan di Papua ini bisa berkelanjutan, dan saya kira kita semua mengharapkan bahwa Papua itu tetap berada dalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi muncul juga pertanyaan, sampai kapan Papua itu akan berada dalam NKRI? Siapa yang menjamin itu dan apa jaminannya? Nah, ini kan tidak bisa muncul juga bahwa ada yang menjamin Papua masih bisa bertahan di NKRI selama-lamanya. Tidak ada jaminan. Kita punya catatan Timur-Timur dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengisi agar ada keyakinan terhadap kesetaraan dan kebersamaan dalam proses pembangunan ini, maka mari kita manfaatkan kehadiran Otsus yang luar biasa ini, yang diperjuangkan sangat luar biasa, dengan hasil yang sangat luar biasa ini, dengan tata cara yang tertib dan terarah. Maksud saya begini, selama 20 tahun, DAU 2% diberikan kepada Papua. Tahun depan, DAU ini sudah habis, masanya berakhir, dan ini menjadi dinamika saat ini. Nah, orang-orang di pusat itu pun berteriak, bukan berteriak tentang habisnya dana alokasi umum, tetapi berteriak tentang habisnya Otsus. Begitu juga pemerintah dan sekelompok orang di Papua berteriak juga tentang habisnya otonomi khusus, sehingga muncul ada istilah otonomi khusus jilid 2. Padahal undang-undang Otsusnya tetap berjalan sampai dengan kapanpun, selama belum dicabut itu undang-undang Otsus. Yang berakhir adalah 2% DAU yang diberikan negara kepada Papua. Jadi sosialisasi tentang DAU 2% ini pun harus dilakukan secara bersama-sama, secara serentak. Media massa juga harus bisa mampu, jika menganggap bahwa Papua adalah bagian dari NKRI, maka media massa harus keberpihakannya jelas. Jangan kemudian ke media massa pun memberikan informasi yang keberpihakannya juga menjadi abu-abu. Bapak Ibu sekalian, Papua itu terdiri dari 29 kabupaten kota dengan hampir 5.500 kampung atau desa. Nah, ini sebuah wilayah yang sangat luas dan geografis yang begitu susah, sehingga
kita tidak bisa juga melihat bahwa dana otonomi khusus sekian ratus triliun sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang. Nah, itu kalau kita bagikan di dalam 29 kabupaten kota itu juga jumlahnya tidak begitu besar. Satu kabupaten kota bisa mendapatkan setiap tahunnya kurang lebih hampir 100 miliar. Jadi tidak besar juga. Kemudian kalau diakumulasikan kepada setiap kabupaten kota. Nah, dengan 5.500 kampung ini, saya lihat ada sebuah harapan dalam upaya mengimplementasikan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. Pembangunan berasal dari kampung. Saya kira ini kan juga menjadi bahan kampanye yang disampaikan oleh Pak Jokowi, bahwa dari pinggiran kita membangun Indonesia. Nah, jangan kampanye ini kemudian tidak ada implementasikan ke bawah gitu ya. Nah, membangun Indonesia dari pinggiran saya kira mulai bisa juga dari kampung. Nah, pembangunan dari kampung ini harus betul-betul terstruktur, terarah dan sistematis, sehingga regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota ini harus juga mempunyai hirupan nafas yang sama. Sampai hari ini kan implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus baru satu yang dikeluarkan peraturan pemerintah oleh pemerintah pusat, yaitu tentang Majelis Rakyat Papua. Yang lain semuanya masih belum ada. Bahkan yang berhubungan dengan sumber daya alam pun itu masih menjadi kewenangan pusat. Sehingga orang-orang kita masyarakat Papua mengatakan otsus diberikan, kepalanya dikasih, tapi ekornya dipegang. Nah, ini menjadi masalah tersendiri juga. Oleh karena itu saya lihat bahwa pembangunan kampung ini harus betul-betul dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab para bupati yang dipilih oleh rakyat, yang menyatakan bahwa saya siap membangun daerah saya, dipilih oleh rakyat, dan bupati ini harus jelas, daerahnya itu harus jelas. Dia mau membangun Papua itu kesejahteraan rakyatnya, atau untuk kepentingan pribadinya. Dia membangun Papua itu berdasarkan regulasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam semangat NKRI, atau di dalam dirinya ada semangat yang lain. Ini harus jelas. Para bupati, gubernur, dan kepala daerah yang ada di Papua juga harus jelas menempatkan diri posisi itu. Jangan bermain abu-abu. Negara sudah informasi sangat terbuka, kemudian kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota kemudian mengambil posisi abu-abu, kadangkala NKRI, kadangkala tidak, tergantung suasana batinnya dan kepentingannya. Kalau dia merasa bahwa kepentingan saya ini adalah menguntungkan bagi saya gunakan hal-hal yang tidak sejalan dengan semangat NKRI. Tapi kalau kemudian ini menguntungkan saya dari sisi NKRI, saya tampil dengan semangat saya adalah nasionalisme yang cukup tinggi. Nah, ini. Jadi pengawasan kepada para kepala daerah di Papua juga harus jelas. Tidak boleh ada takut itu. Tidak perlu kita takut ada ancaman dari kepala daerah mengatakan bahwa kalau saya begini, kita merdeka. Wah. MRP jangan lagi urus-urus politik. MRP khususnya bagaimana membangun masyarakat di Papua itu dengan kesukuannya, membangun wilayah-wilayah adatnya, sehingga hutan yang begitu besar, hutan tidak diganggu, tetapi ada kehidupan, kesejahteraan di dalam hutan itu yang luar biasa. Itu pikiran-pikiran yang harus dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua. Tapi kalau kemudian MRP terjun di politik juga, ingin menjadi bupati, ingin menjadi wali kota, ingin menjadi semuanya, tugas-tugas MRP hanya untuk kepentingan politik, maka tidak akan terjadi. Jadi membangun Papua yang berkelanjutan, kuncinya adalah adanya harmonisasi yang lengkap dan berkesinambungan dalam birokrasi, baik dari tingkat paling bawah sampai dengan tingkat pemerintah pusat. Serta berbasis kampung. Berbasis kampung. Siap. Terima kasih. Siap. Dan saya jawabnya juga singkat saja, bahwa sumber dana yang digunakan adalah dana otonomi khusus. Nah, dana khusus tentang pemberdayaan masyarakat. Sehingga harus ada pengawalan dan pendampingan tentang selesai penggunaan dana ini, pendidikan kepada anak-anak kita ini. Nah, mereka kembali, sudah harus ada ruang-ruang juga yang cukup untuk mereka mengisi pembangunan
di tanah Papua. Nah, oleh karena itu saya kira saya setuju dengan apa Bro Budi ini, kita sering ketemu ini dari Depdagri, bahwa level otsus itu penting sehingga tidak ada lagi Papua tipu Papua. Karena otsus sudah ada, digunakan, kemudian dikatakan ini bukan sumber dari otsus, ini begini. Harus kita era sekarang ini tidak bisa ditutupi. Semuanya akan terbuka dengan sangat terbuka sekali, tidak bisa kita tutupi. Jadi tidak boleh lagi ada Papua tipu Papua bahwa ini dana ini adalah bantuan bupati. Bupati duitnya dari mana? Ya. Nah, tetapi kritikan juga kita kepada kementerian-kementerian di pusat bahwa dalam proses pengurusan dana yang berhubungan dengan dana otsus sebaiknya dan juga dana-dana yang lain jangan lagi ada uang beli uang lah, ya. Dari daerah datang ke Jakarta urus di pusat kemudian uang beli uang. Saya punya dana bisa masuk kalau bayar sekian di kementerian ini, kementerian itu, udah stop sudah, ya. Mungkin itu sahabat. Iya, baik. Saya masih teringat pesan Gus Dur dulu bahwa masalah Papua ini harus diselesaikan oleh orang Papua sendiri. Dan itu sudah kemudian terjadi mulai dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, DPR, ketua DPR, semuanya itu sudah diisi oleh orang-orang Papua sendiri. Artinya sudah ada ruang untuk orang-orang Papua menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, di sisi lain, saya juga teringat pesan Pak SBY adalah untuk membangun Papua, kita harus mendengar suara hati rakyat Papua dan bangun dengan hati dan kasih. Nah, sehingga ada implementasi dari Undang-Undang Otonomi Khusus ini yang harus dilaksanakan oleh semua orang yang ada di Papua dan juga semua orang baik dari pusat sampai daerah. Mengapa ada kelompok-kelompok yang masih menolak otsus? Ini kalau dikaji, saya kira dari LIPI bisa meneliti juga itu. Itu salah satunya adalah ada ahistoris. Artinya begini, anak-anak muda sekarang yang lahir di tahun-tahun 80-an, 90-an, itu mendengarkan kisah tentang Papua ini tidak dari buku-buku atau catatan-catatan sejarah yang muncul, tetapi mereka banyak mendengarkan dari kisah-kisah yang lahir dari orang tua mereka. Orang tua mereka menceritakan bahwa beberapa tahun yang lalu itu kakekmu dibunuh oleh TNI, kakekmu dibunuh oleh polisi Indonesia. Ini catatan sejarahnya. Atau oleh bapaknya, ini bapakmu itu mati karena ditembak oleh aparat TNI. Nah, seperti itu. Jadi ada patahan-patahan sejarah tentang Papua yang masuk kepada anak-anak muda Papua yang tidak didapatkan oleh catatan sejarah yang berasal dari Indonesia sendiri. Misalnya seperti itu ya, dia punya. Karena buku-buku sejarah tentang itu sudah tidak ada lagi dipelajari di SD, SMP dan SMA sekarang. Sudah tidak ada mata pelajaran tentang PSBB dan sebagainya tuh. Nah, ini juga menjadi catatan penting bagi kita semua untuk bagaimana mensuplai informasi tentang sejarah kepada anak-anak muda di Papua. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan, saya setuju semua bahwa Indonesia tanpa Papua itu seperti makanan tanpa rasa gitu misalnya. Tetapi dengan syarat bahwa upaya yang kita lakukan ini harus maksimal. Komunikasi antara pusat daerah dan juga orang pemimpin Papua sendiri harus bisa menempatkan hatinya dengan kasih dan tadi rasa sayang terhadap rakyatnya sendiri. Ini semuanya harus berjalan dengan baik. Jika nanti pemerintah pusat telah berusaha semaksimal mungkin dan total, yang akhirnya kemudian entah kapan itu, lalu Papua terpisah dari NKRI, maka itu adalah takdir kebaikan bangsa Indonesia yang telah membuat orang-orang Papua menjadi cerdas untuk memimpin daerahnya sendiri. Nah, begitu. Tapi tidak tahu, ini bisa 20 tahun, bisa 50 tahun ke depan. Tapi bagaimanapun juga, kita memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, bagaimana menempatkan agar ada catatan-catatan dan patahan-patahan sejarah yang kita berikan kepada generasi muda Papua, yang bisa dipertanggungjawabkan catatan sejarah itu. Kalau tidak nanti informasinya adalah secara turun-temurun dan ini mempengaruhi. Saya kira bisa juga nanti kita
dari Unhan misalnya ada penelitian berapa persen sih anak-anak kita yang dibiayai dengan dana otsus itu ke luar negeri itu, berapa persen kemudian yang mempunyai nasionalisme NKRI yang luar biasa. Ini bisa kita lihat, walaupun kami sudah memiliki data itu, tapi belum final. Ini harus menjadi catatan sehingga 5 tahun 10 tahun ke depan mereka kembali, apa yang akan terjadi kalau kemudian nasionalisme itu kemudian berkurang atau bahkan nasionalisme itu sangat tinggi sekali untuk membangun daerahnya. Mungkin itu.